Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih kepada Ikhwan dan Akhwat yang masih setia bersama kami di acara Tausiah Sore Kajian Kitab Riyadhus Shalihin edisi hari ini. Saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab dari 0896 545 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akan masuk rumah tapi di dalam rumahnya tidak ada orang. Ucapan salamnya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kama qultu lakum an hadis soal. Jadi sebagaimana saya pernah sampaikan tentang pertanyaan ini, karena sudah ada juga yang menyampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita mau masuk rumah sendiri dan ada orangnya, maka assalamualaikum biasa. Akan tetapi ketika kita mau masuk rumah atau masuk rumah siapapun, bukan hanya rumah kita, kemudian tidak ada penghuninya, maka kemudian ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, atau assalamu alaina. Tetapi kalau pakai tambahan wa ala ibadillahis salihin, itu mengandung pengertian yang bisa maknanya sangat dalam, ya. Kenapa saya katakan sangat dalam? Jadi Rasul menjelaskan, begitu juga di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bukan hanya dari kalangan manusia, ya, tetapi juga hamba Allah yang soleh pun juga ada dari kalangan non manusia. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ibad, hamba-hamba ibadillah, hamba-hamba Allah as-salihin. Ya, kalau di dalam term Al-Qur'an, para peneliti Al-Qur'an membedakan antara abid dengan ibad. Sama-sama itu jamak dari abdun. Nah, sama-sama jadi dari hamba, maksudnya hamba-hamba. Kalau abid itu hamba Allah namun cenderung tidak taat. Maksud gambaran orang-orang hamba-hamba Allah yang tidak taat itu cenderung kalimatnya adalah abid. Ya, atau orang yang mau terpleset gitu ya. Adapun ibad, hamba-hamba Allah itu ibadillah, maka itu cenderung penggambarannya adalah hamba-hamba Allah yang taat, ya, atau hamba-hamba Allah yang akan bertaubat, ya pokoknya sudah dekatnya kepada ketaatan. Itu maka para ahli peneliti Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi kalau ibad menunjukkan bahwa dia hamba-hamba Allah yang salih, paling tidak menuju kepada kesalihan. Adapun abid, jamak dari abdun itu menunjukkan hamba-hamba Allah yang tidak taat atau terpeleset, akan terjerumus kepada ketidaktaatan, gitu. Jadi, maka oleh sebab itu kalimatnya assalamu alaina, semoga keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Jadi bukan wa ala abidillahis salihin. Meskipun itu ada as-salihin, justru karena ada as-salihin itu maka menjadi ibad, wa ala ibadillahis salihin. Kaifa, atau bagaimana seorang muslimat mengucapkan salam kepada lelaki? Ya, kama bahasna hadhil masalah, sebagaimana telah kita bahas masalah ini pada pertemuan sebelumnya. Jika seorang lelaki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya dan tidak khawatir terjadinya fitnah, maka itu adalah boleh, bahkan itu merupakan sunnah. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki dan tidak terjadi apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa, sama-sama mampu menjaganya, maka ucapkan assalamualaikum. Ya, itu yang bukan mahram. Adapun kepada mahram, maka jangan ada keraguan. Ucapkan, baik seorang suami kepada istrinya, istrinya mengucapkan kepada suaminya assalamualaikum, istrinya juga ketemu assalamualaikum. Boleh jawabnya waalaikumsalam, waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga jawaban salam dengan yang semisal salam assalamualaikum, assalamualaikum jawabannya.
Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ya, jadi boleh jawabannya Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh jawabannya dengan ucapan salam yang seperti yang semisal, atau dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan, kalau tidak akan mengundang fitnah, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian itu terjadi ada masalah, misalnya begini. Seorang lelaki tahu betul bahwa dia sudah dikabarkan ibunya sedang mengkomunikasikan dengan perempuan itu, bahwa ibunya sedang menjodohkannya, meskipun mereka belum dipertemukan. Maka mengucapkan salam itu menjadi hati-hati, karena khawatir. Tetapi sekali lagi, kalau itu bisa terjaga, karena saya yakin bagi keluarga tertentu itu akan terjaga, ya, meskipun ya namanya manusia, ya. Tetapi kalau kemudian itu di tempat yang sangat riskan, di tempat yang sepi, jangankan ucapkan salam, maka hendaknya diharapkan baik si muslimat tadi maupun si ikhwannya hendaknya jangan bepergian sendirian, gitu ya. Hubungannya menjadi banyak nanti jika ketemunya di tempat rame dan kemudian si ikhwannya banyak temannya, si akhwatnya juga ada teman, maka kemudian tidak ada masalah. Tapi kalau si ikhwannya banyak orang, si akhwatnya sendirian, tidak masalah. Atau si ikhwannya sendiri, akhwatnya banyak, tidak ada masalah. Tapi ketika tadi muslim dengan muslimah satu orang, itu yang menjadi pembahasan. Tapi sekali lagi, kalau semuanya mampu mengendalikan menutup pintu fitnah, maka itu tidak ada masalah. Silakan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena orang-orang yang, mohon maaf ya, yang hidup di halaqah-halaqah, di liqa-liqa, di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, insya Allah itu lebih cenderung dengan pertolongan Allah mampu mengendalikan menutup pintu fitnah, insya Allah. Demikian saya kira yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tersambung lagi Ustaz dengan telepon. Tayyib. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bu? Bu Ani dari Depok, Pak Ustadz. Mau bertanya silakan, bisa? Bu. Silakan. Begini, kalau sebaiknya ibu perempuan itu salam dengan laki-laki menyentuh tangan atau tidak? Kemudian mengenai nama tadi saya dengar dari belakang, misalnya gini, Hambali Abid, kan nama Abid tadi bagaimana kurang jelas, boleh itu sedang. Oh iya. Yang nama Hambali Abid ini, Tayyib. dia ngajinya pinter dengan dari alif sampai orang pada pinter baca. Kan dengan yang tadi Bapak ceritakan, iya, kayaknya berbeda ya. Jadi yang betul Pak Ustadz. Baik. Terima baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sekarang membahas tentang berjabat tangan. Berjabat tangan, jika itu mengakibatkan permasalahan sebagaimana tadi dijelaskan, jelas itu banyak hadis-hadis meskipun dhaif, ya. Kalau sebagian ulama kan mengatakan kalau hadisnya dhaif tapi jalannya banyak, bisa jadi hasan li ghairihi. Banyak sekali lebih baik aku ditusuk dengan besi, ya, daripada aku harus bersentuhan dengan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Lebih baik aku, tetapi sekali lagi bahwa hadis-hadis itu dipermasalahkan, tetapi karena jalannya banyak, maka berhati-hati. Tetapi juga memang isyarat Al-Quran, kalau kita saja diperintah untuk menurunkan pandangan, ya, maka apalagi kemudian untuk berjabat tangan. Tapi lagi-lagi tadi permasalahannya adalah, ya seperti kita sudah, kalau ingin selamat khalas intahal amar, sudah, saya tidak salaman. Kalaupun salaman saya dari jauh saja, dari jarak jauh. Tapi bagaimana sebaiknya seperti tadi pertanyaan, apakah sampai atau tidak berjabat tangannya? Karena mohon maaf, apalagi misalnya seorang akhwat tadi sudah jadi seorang, mohon maaf, punya kedudukan tinggi, temannya yang dulu teman SMA-nya juga, yang dulu-dulu pernah ada mantan gitu kan, ada juga dia punya kedudukan, kemudian bertemu di satu majelis,
apakah itu ajang pembagian penghargaan apa gitu, sehingga mereka kemudian harus bersalaman. Sebaiknya yang demikian itu dihindari, karena itu adalah pintu yang akan mengantarkan dan menjerumuskan. Tetapi sekali lagi yang lebih selamat itu tidak menyentuhnya, ya. Tapi kalau kemudian yang menyentuh gimana? Sekali lagi, yang menyentuh itu juga memiliki aturan-aturan yang ketat. Kenapa kemudian nanti ada orang berargumentasi bahwa Nabi pun pernah berjabat tangan atau bersentuhan dengan kulit muslimah yang bukan mahramnya. Tapi Nabi buktinya ketika menerima baiat saja tidak berjabat tangan. Gitu ya, betul. Jadi ada beberapa riwayat Nabi tidak menerima baiat muslimat dengan jabat tangan, tapi cukup dengan lisan saja langsung. Tetapi di satu riwayat bahwa Nabi pernah ditarik oleh muslimat-muslimat budak-budak di Madinah. Ditarik-tarik gitu kan. Nah, ini juga kemudian menjadi apa sih sesungguhnya permasalahan yang... Tapi kemudian orang menyatakan itu kan Nabi. Kalau itu bisa saja taksis, kekhususan untuk Nabi. Maka sekali lagi intinya apa sih yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah berjabat tangan kalau itu diharamkan? Mesti ada sesuatu. Oh ternyata tadi. Kalau jabat tangan itu kemudian mengakibatkan gitu kan. Mengakibatkan fitnah. Maka lebih baik tidak harus bersentuhan dari kejauhan saja. Gitu kan. Tetapi kalau kemudian tadi, karena sekali lagi banyak hadis yang berbicara tentang ancaman-ancaman berjabat tangan, langsung berjabat tangan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya banyak. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadisnya dhaif. Namun sekalian di antara mereka pun mengatakan, ya memang dhaif tetapi jalannya banyak. Karena jalannya banyak maka ini menjadi hasan li ghairihi. Karena hasan li ghairihi bisa dijadikan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia, toh juga Quran melarang kita untuk memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau melihat saja diperintah untuk menundukkan pandangan, apalagi salaman. Dan tidak mungkin ketika salaman tidak memandang wajahnya, gitu. Namun sekali lagi intinya, di sini. Maka nanti dapat kita lihat, saya ingin sampaikan, ya, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada kasus-kasus yang memang bisa tidak boleh kemudian diperlonggar, tetapi juga tidak boleh terlalu diperketat. Tapi yang jelas, yang berhati-hati, insya Allah karena masalah ini adalah kemudian para ulama juga berbeda pendapat, maka dalam masalah ini saya lebih cenderung kepada yang berhati-hati. Jadi saya sarankan kepada ibu, ya, ketika bersalaman berjabat tangan juga kalau ngambil kehati-hatian maka lebih baik tidak menyentuh, ya, lawan jenis yang bukan mahram kita, ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, sepertinya tadi ada satu pertanyaan lagi yang terlewat tentang abid itu. Oh iya, iya, baik. Nah, ada abid namanya, tapi tadi dijelaskan bahwa abid itu ilustrasinya, ya, ilustrasinya adalah orang yang tidak taat. Ilustrasi dalam Quran, ya, term kata itu. Adapun ibad itu menunjukkan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Tapi fakta menunjukkan ada namanya abid. Tapi dia sholatnya rajin, ngajinya bagus, tidak masalah. Apalagi ketika ngasih namanya juga tidak tahu arti abid. Ya, namanya tidak tahu, nggak masalah. Ya, namun kemudian karena juga mohon maaf sekali lagi bisa jadi ada orang namanya terpuji, Ahmad, tapi akhlaknya tidak terpuji. Aduh, mohon maaf nih kepada para pendengar dan pemirsa yang bernama Ahmad. Saya sedang menjelaskan, ya. Jangan sampai nama Ahmad terpuji tapi kemudian akhlaknya tidak terpuji. Tapi ada orang yang namanya Al-Kalb. Al-Kalb itu dalam bahasa Arab artinya binatang yang menggonggong. Tapi bisa jadi dia jadi orang yang saleh, bisa jadi. Namun kita mengatakan, kalb itu binatang yang begini. Lalu kalau kemudian ada namanya itu ternyata soleh, yaitu berarti lain dari penjelasan ini, gitu loh. Sebagaimana, Muslim itu begini, ibadah kepada Allah dan seterusnya, pokoknya taat kepada Allah, Muslim tuh. Namun kemudian ada namanya
mengaku mengklaim sebagai muslim tapi kerjaannya maksiat. Ada juga yang seperti itu. Nah, maka saya tadi katakan itu dalam penelitian term abid dengan ibad, ya, itu menunjukkan seperti itu. Maka Quran menyebut ibad itu kepada orang-orang hamba-hamba yang taat. Adapun menyebut abid gitu kan, itu kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang cenderung sebagaimana tadi diilustrasikan. Kalau kemudian ada fakta, apalagi dulu ketika ngasih nama kita tidak tahu, ngasih namanya abid. Karena kita berharap agar jadi hamba Allah atau bahkan ahli ibadah maksudnya gitu kan. Karena bisa jadi kita salah persepsi dulu. Maka ya bisa saja dia menjadi orang yang salih bahkan dia lebih salih dari yang namanya ibad, bisa jadi ya. Jadi saya kira itu tidak masalah, tetapi apalagi kemudian di aktenya sudah tertulis nama itu dan nanti kalau diganti namanya jadi masalah, ya biarin aja secara resmi namanya ibad. Tapi kalau kemudian kalau kita orang tuanya mau ngasih nama dengan nama yang paling bagus, ganti saja nggak apa-apa. Jadi nanti kalaupun dipanggil alias Abdullah gitu ya, yang sebelumnya kita kasih nama ibad. Jadi Abdullah alias ibad, nggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Kalau di aktenya sudah tertulis ibad atau ibadallah gitu atau ibadullah namanya. Ada ibadullah karena memang tidak tahu ya, kita ada Ubaidillah sampai kakek-kakek juga Ubaidillah. Padahal Ubaidillah itu hamba yang kecil, hamba Allah ketika kecil. Junior. Nah, kalau sudah senior mah jadi Abdullah. Umair jadi Umar gitu ya. Tetapi ya kita namanya kekitaan, keindonesiaan memang seperti itu, tidak bisa dipaksakan juga. Jadi demikian saya kira Ibu Eni ya yang dapat saya jelaskan. Jadi tidak masalah kalau kemudian nanti yang penting kan sesungguhnya bagaimana hakikat dia, apakah dia hakikatnya sebagai hamba Allah yang taat atau bukan. Tapi kalau kemudian ya kita menginginkan memaknai bahwa nama itu adalah doa, apalagi tadi para fakar mengatakan seperti itu, maka boleh saja diganti. Ya, karena bisa jadi dulu kita memberi nama dalam hati menginginkan anak ini menjadi baik, tapi ketika memberi nama panggilan itu menjadi tidak baik. Itu karena ketidaktahuan kita misalnya. Ya, demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.